Bangsa Cina adalah bangsa yang dikenal sebagai pedagang dan imigran di berbagai negara. Kelezatan hidangan khas Cina telah diakui di mana-mana, bahkan membawa pengaruh pada budaya kuliner di berbagai negara, misalnya negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Rasanya yang nikmat disertai bahan dan bumbu yang berdampak baik untuk kesehatan, membuat makanan khas Cina sering dipilih untuk menu sehari-hari. Berikut berbagai pilihan makanan khas Cina yang halal dan nikmat disantap bersama keluarga. Kue tiao merupakan jenis mie yang berbahan dasar beras. Kue tiao memiliki bentuk seperti mie yang warnanya putih bening dengan bentuk pipih dan lebar dan terbuat dari tepung beras, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Kue tiao goreng adalah kue tiao yang digoreng yang merupakan masakan Tionghoa. Kue tiao itu adalah hidangan mie yang digoreng yang beraroma dan pedas yang umum dijumpai di Indonesia. Hidangan ini dibuat dengan bahan utama kue tiao. Kue tiao ditumis dalam minyak goreng dengan bawang putih atau bawang merah, daging sapi, daging ayam, udang goreng, kepiting atau irisan bakso, cabai, sawi putih, tomat, telur, dan sayuran lainnya yang ditambah dengan kecap manis. Masakan Sichuan adalah jenis masakan yang berasal dari Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Masakan Sichuan dikenal dalam kuliner Tiongkok sebagai masakan yang banyak memiliki kombinasi rasa pedas, asam, asin, dan manis. Bumbu yang penting dalam masakan ini, yaitu cabai merah. Ayam Sichuan merupakan ayam filet yang ditepungi dan dimasak dengan bumbu khas Sichuan. Baru diperkenalkan ke Tiongkok sekitar 200 tahun yang lalu. Masakan Sichuan umumnya berasal dari kedua kota terbesar di daerah itu, yakni kota Chengdu dan Chongqing. Bebek Peking merupakan makanan khas Tiongkok, berasal dari Beijing, ibu kota Tiongkok. Sebenarnya bebek Peking ini mirip seperti bebek panggang, hanya saja cara memasaknya berbeda dengan bebek panggang lainnya. Bebek tadi disajikan setelah dipanggang dengan kayu-kayu bakar khusus yang akan menambah wangi daging bebek yang dipanggang. Dagingnya lembut, kulitnya dibuat tipis dan garing. Lalu disajikan dengan bawang segar, mentimun, saus kacang manis, dan dibungkus dengan pancake tipis. Bebek Peking biasanya dihidangkan oleh masyarakat Tiongkok dan orang Indonesia keturunan Tionghoa saat ada perayaan besar. Misalnya acara kelahiran, pernikahan, dan juga perayaan Tahun Baru Imlek. Capcay goreng, salah satu makanan khas peranakan Cina ini sangat familiar bagi orang Indonesia. Cara membuatnya yang cukup sederhana dan rasanya yang khas, membuat hidangan ini sering jadi pilihan baik untuk makan siang maupun malam. Dari namanya saja, orang pasti sudah tahu bahwa capcay adalah makanan asli Tiongkok. Capcay dalam bahasa Hokkien artinya aneka macam sayuran. Ada yang bilang capcay memiliki arti 10 sayuran. Padahal capcay tidak harus dibuat dari 10 jenis sayuran. Kita bebas berkreasi dengan berbagai jenis sayuran. Ada 2 jenis capcay yang dikenal di pasaran, yaitu capcay goreng dan capcay kuah. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan air kuah.
Pulau Hainan di China bagian selatan jadi asal mula ayam rebus dengan cita rasa khas yang kemudian dikenal dengan nama Hainan Chicken Rice. Penghuni Pulau Hainan inilah yang kemudian jadi imigran ke seluruh pelosok Asia Tenggara. Yang jadi kunci dari Wenchang Chicken adalah penggunaan jenis ayam Wenchang, yaitu ayam yang berkeliaran bebas di Pulau Hainan dengan makanan utama kelapa yang jatuh dari pohon dan kulit kacang. Ayam dimasak dengan air yang nyaris mendidih sehingga terjaga teksturnya yang lembut dan lunak, mirip ayam kampung pada umumnya. Ayam ini cenderung ramping dan tidak berlemak. Tapi ketika sudah dimasak, dagingnya yang empuk, kulit yang transparan dengan cita rasa yang sedikit manis di lidah. Area utama yang jadi penyebaran para imigran dari Pulau Hainan adalah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Bahkan di Indonesia pun banyak ditemui nasi Hainan. Nasi goreng kabarnya sudah ada sejak masa dinasti Sui, yakni periode tahun 589 sampai 618 Masehi. Resep nasi goreng pertama disebut-sebut berasal dari kota Yangzhou yang berada di provinsi Jiangsu. Dari kota inilah kemudian populer sebutan nasi goreng yang Chou, yang tak lain adalah nasi goreng ala Oriental. Yang Chou masih disebut-sebut sebagai nasi goreng Oriental dan kini menu ini masih jadi hidangan andalan di beberapa restoran Cina. Nasi goreng yang Chou dibuat dengan berbagai isian. Dahulu masyarakat Cina membuat nasi goreng dengan isian ayam, udang, kacang polong dan daun bawang. Nama ayam Kung Pao berasal dari nama julukan Gubernur Ding Baorzhen, yaitu Gong Bao, yang berarti penjaga istana. Ayam Kung Pao ini tercipta secara tidak sengaja oleh seorang koki yang bekerja untuk gubernur daerah Shandong, Tiongkok. Ayam Kung Pao yang disebut juga Gung Bao atau Kung Po ini adalah ayam yang dimasak dengan rasa pedas dengan menggunakan bumbu-bumbu khas Tiongkok. Masakan ini juga terkenal salah satunya di Indonesia. Karena rasa masakan ini dianggap cocok dengan selera masyarakat Indonesia yang juga suka makanan pedas.